Kim Jong-un tidak dipersiapkan memimpin Korea Utara, justru orang inilah pewaris tahta sebenarnya dinasti Kim. Baru-baru ini, Supreme Leader Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan sakit parah. Gara-gara kebanyakan makan dan merokok, Kim Jong-un kena penyakit kardiovaskular yang mengancam jiwanya. Walau demikian, pihak berwenang Korea Utara belum memberikan keterangan resmi terkait keadaan terkini Kim Jong-un. Tarik mundur ke belakang, sebenarnya Kim Jong-un bukanlah orang yang harusnya memimpin Korea Utara. Ia hanya pemain cadangan di saat pemain inti tak bisa bermain. Mengutip kemov.com, semuanya berawal ketika Kim Jong-il, ayah dari Kim Jong-un, sudah tua renta untuk mengemban tugas negara pada tahun 2007. Kim Jong-il berpikir jika dirinya harus mencari penerus dinasti Kim agar rezim tetap berkuasa di Korea Utara. Kim punya 4 pilihan sosok pemimpin menggantikan dirinya yang semuanya adalah anak-anaknya. Keempat adalah Kim Jong-nam, Kim Jong-chul, Kim Jong-un, dan Kim Yo-jong. Asal tahu saja, 2 nama terakhir yang dijadikan pemain cadangan oleh Kim Jong-il. Bahkan pada 2007, Kim Jong-il mengangkat putranya yakni Kim Jong-chul sebagai wakil kepala divisi kepemimpinan Partai Buruh Korea, sebuah tanda dirinya bakal menjadi penerus dinasti Kim. Usai diangkat, militer Korea Utara melakukan propaganda besar-besaran untuk menaikkan prestis Kim Jong-chul sebagai penerus ayahanda. Tapi ada hal tak terduga, Kim Jong-chul ternyata tidak tertarik dengan politik dan lebih condong menjadi seorang freeman yang suka musik. Hal ini ditunjukkan oleh saat Kim Jong-chul pergi melihat berbagai musikus terkenal dunia macam Eric Clapton di London. Bahkan ia juga membentuk sebuah band dan saban harinya hanya bermain musik di Pyongyang. Yonhap melaporkan lantas pada 2009 keputusan besar diambil Kim Jong-il dengan menangguhkan Kim Jong-chul sebagai penerusnya. Kim kemudian mempersiapkan Kim Jong-un sebagai penerusnya karena baik Kim Jong-chul dan Jong-nam dinilai tak punya ambisi besar. Kini nyawa Kim Jong-un sedang digantung Tuhan gegara penyakitnya, menurut kabar. Satu-satunya pewaris tahta dinasti Kim hanya menyisakan Kim Yo-jong. Sebelumnya, kabar meninggalnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menjadi misteri. Spekulasi pun mulai bermunculan soal sosok pewaris Kim Jong-un untuk meneruskan dinasti Kim di Korea Utara. Kabar meninggalnya Kim Jong-un bermula dari laporan sebuah surat kabar online yang berbasis di Korea Selatan. Dilaporkan oleh CNN, Daily NK menyebut Kim Jong-un telah menjalani operasi sistem kardiovaskular pada 12 April 2020 lalu. Keberadaan Kim Jong-un pun belum terendus sejak kabar itu mencuat hingga menimbulkan rumor yang menyebut dirinya telah meninggal dunia. Seperti dikutip dari The Sun, jika kabar itu terbukti benar, beberapa pihak takut pergolakan ini akan memicu perang sipil antara unit saingan dan militer. Tanpa calon pengganti yang jelas karena sebelumnya Kim Jong-un belum mengumumkan penggantinya. Perebutan kekuasaan dapat terjadi. Kini sosok yang santer disebut-sebut akan menjadi pewaris Kim Jong-un adalah adik perempuannya yang bernama Kim Yo-jong. Kim Yo-jong dikenal sebagai tokoh yang paling penting di rezim Korea Utara setelah Kim Jong-un. Tetapi perlu diketahui bahwa Kim Jong-un dan Kim Yo-jong sebenarnya masih memiliki kakak laki-laki, yaitu Kim Jong-chul. Nama Kim Jong-chul sendiri tidak masuk ke dalam kandidat penerus dinasti Kim. Hal ini karena Kim Jong-chul diabaikan oleh mendiang sang ayah, Kim Jong-il, karena dianggap tidak cerdas secara politik. Tak hanya itu, Kim Jong-chul juga dianggap tak cukup kuat untuk menghadapi musuh-musuhnya. Sementara itu, laporan yang tulis Adam Taylor untuk The Washington Post pada 22 Mei 2015 lalu menguak fakta menarik soal Kim Jong-chul.
Dari laporan itu terkuak kehidupan Kim Jong-un dan Kim Jong-chul yang sangat berbeda. Sifat dan karakter keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Kim Jong-un sendiri dikenal sebagai pemimpin negara yang jarang keluar negeri, tapi hal ini tidak berlaku untuk sang kakak. Pada tahun 2015, Kim Jong-chul terlihat berada di London, Inggris. Lalu apa yang dilakukan oleh salah satu anggota dinasti politik paling terkenal di dunia itu saat berada di London? Bukan untuk urusan politik atau kenegaraan tentu saja. Kim Jong-chul berada di London untuk menikmati konser musik. Kim Jong-chul terlihat di konser Eric Clapton yang diselenggarakan di Royal Albert Hall. Bahkan tampaknya ia tidak hanya sekali menonton konser itu. Menurut NK News, Kim Jong-chul mungkin pergi untuk melihat konser Eric Clapton selama 2 malam berturut-turut. Dia bersenang-senang bernyanyi bersama sepanjang lagu-lagu itu, ujar Simon Patterson, seorang wartawan BBC yang melihat Kim Jong-chul di salah satu konser. Ternyata ini bukan pertama kalinya dunia menangkap ketertarikan Kim Jong-chul terhadap karya-karya Clapton. Pada tahun 2011, seorang intelijen Korea Selatan mengatakan Kim Jong-chul juga terlihat di konser Clapton yang diadakan di Singapura. Bahkan sebelumnya pada tahun 2008, ia dilaporkan mengikuti tur Clapton ke empat kota di Jerman. Penampilan Kim Jong-chul pun menjadi sorotan. Tak seperti Kim Jong-un yang memiliki gaya konservatif, Kim Jong-chul memiliki gaya yang cukup stylish. Saat menonton konser, Kim Jong-chul terekam kamera mengenakan jaket kulit hitam dan terlihat seperti bintang rock. Saat berada di Singapura, bahkan ia disebut memakai tindik telinga. Sisi lain Kim Jong-chul juga diungkap oleh koki pribadi Kim Jong-il. Menurut penuturan koki itu, Kim Jong-il menilai putranya terlalu feminim. Kakak laki-laki Jong-un, Jong-chul memiliki hati yang sangat hangat seperti seorang gadis, tulis si koki. Sementara itu, menurut buku Bipolar Orders The Two Koreas Since 1989 yang ditulis oleh Hyung Gu Lin, saat kecil Kim Jong-chul sempat menulis sebuah puisi. Dalam puisi yang ditulisnya, kakak Kim Jong-un mengatakan bahwa tidak ada senjata atau bom atom di dunia idealnya. Lebih jauh, koki Kim Jong-il memutarkan ataupun dia menuturkan Kim Jong-un memiliki sifat yang lebih keras dari Kim Jong-chul. Di sisi lain ada sebuah kisah perseturuan Kim Jong-un dengan kedua kakak laki-lakinya. Pada tahun 1994, Korea Utara dirundung kesedihan. Pendiri negara Kim Il-sung, sang pemimpin besar, mangkat. Anak lelaki sekaligus sekretaris jenderal Partai Buruh Korea langsung menggantikannya menjadi orang nomor 1 di negara itu. Kim Jong-il kemudian melejit dengan penanaman konsep kemandirian ekonomi yang digagasnya. Oleh sebab itu, ia secara resmi disebut sebagai pemimpin besar atau great leader. Jong-il kemudian dikenal sebagai pemimpin yang terus-menerus bekerja. Di kamusnya tidak ada kata istirahat sama sekali. Kim Jong-il bekerja tanpa lelah bukan tanpa alasan. Kesejahteraan masyarakat Korea Utara yang selalu ada di pikirannya dijadikan faktor utama kenapa ia memiliki kerja tanpa istirahat. Beliau berpikir jika dirinya beristirahat maka pembangunan di negaranya akan tertunda. Sebut keterangan pers Kedutaan Indonesia di Pyongyang pada Februari 2017. Bahkan menurut Kedutaan Korea Utara di Jakarta, Jong-il selalu bekerja dari subuh, selesainya pada subuh pula di keesokan harinya. Ia diketahui punya waktu khusus untuk membaca surat dari warga-warganya, waktu tersebut adalah saat subuh. Dijelaskan Kedutaan Korea Utara semua surat yang diterima pasti dibaca oleh Jong-il, bahkan ada beberapa yang sempat dibalaskannya. Namun di balik kepemimpinannya yang nyaris sempurna itu, Kim Jong-il dikenal sebagai pria yang menggandrungi wanita. Ia diduga memiliki beberapa perempuan simpanan dan mungkin ada puluhan Kim kecil, tapi yang dikenal publik hanyalah 5 anak. Diyakini ia memiliki setidaknya 4 istri yang berada, yakni Song Hye-rim, Kim Yong-suk, Ko Yong-hui, dan Kim Ok.
Namun, sebagian besar hubungannya tertutup dari publik. Satu-satunya anak dari Kim Yong Suk, istri yang resmi diakui adalah seorang anak perempuan bernama Kim Sul Song yang lahir pada 1974. Anak perempuan ini tidak pernah dianggapnya sebagai penerus kekuasaan. Namun demikian, dua wanita simpanannya memberikan beberapa putra, yang paling besar adalah Kim Jong Nam, yang lahir pada 1971 dari ibu seorang bintang film bernama Song Hye Rim. Kim Jong Chul dilahirkan pada 1981, diikuti oleh Kim Jong Un yang lahir pada 1984. Yang bungsu adalah seorang anak perempuan bernama Kim Yo Jong, kelahiran 1987. Ketiganya lahir dari rahim Ko Yong Hui. Seperti dikutip dari Daily Mail pada Jumat 8 September lalu, Song Hye Rim disebut-sebut sebagai favorit bagi Kim Jong Il. Tapi keengganan Kim Jong Il menikahi wanita pesohor itu diduga menjadi gesekan antara dia dan ayahnya. Dari ketiga bersaudara itu, ternyata Kim Jong Il menaruh harapan dengan Kim Jong Nam, bukan dengan Kim Jong Un. Namun namanya dicoret dari putra mahkota. Jong Il pun melirik Jong Un yang menunjukkan sifat-sifat yang diperlakukan untuk memimpin.